Selamat Hari Farmasi Sedunia. Selamat Hari Hari Farmasi Sedunia. Selamat Hari Farmasi Sedunia. Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia saat ini sedang mengangkat tema peran farmasis dalam berbagai bidang. Salah satunya peran farmasis dalam bidang politik. Maka hadir bersama kita narasumber yang sangat spektakuler. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Hairul Anwar, apoteker. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai anggota Komisi 6 dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan Ketua Iluni Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia semenjak tahun 2018 hingga sekarang. Penasaran? Yuk langsung simak saja video berikutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi peran farmasis dalam bidang politik. Jadi perjalanan saya mungkin berangkat dari cita-cita. Saya ingat dulu ketika masih SMP kalau nggak salah, SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 saya lupa. Itu saya ingin jadi diplomat. Waktu itu saya tulis di buku harian. Tapi itu tidak saya masukkan di kepala, cukup saya tulis. Habis itu ya sudah, nggak saya pikirin. Saya hobi berorganisasi. Di SMP saya ikut OSIS. Di SMA saya ikut OSIS. Begitu kuliah, saya ikut di zaman sekarang kan BEM, dulu KSM, Komisariat Senat Mahasiswa Farmasi. Karena kita jurusan, sekarang kita fakultas. Saya ikutan organisasi di farmasi dan juga ikutan organisasi di Fakultas MIPA waktu itu. Jadi dua-duanya saya ikuti. Nah, kemudian begitu tamat kuliah, saya itu memilih, ya ini kalau ini pilihan, jangan kalau nggak cocok jangan ikut ya, jangan diikutin. Waktu itu pilihan saya tidak mau bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, karena saya mau jadi aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Itu saya aktif di situ. Itu sudah saya lakukan semenjak saya mahasiswa. Mahasiswa itu saya lakukan baik yang di kampus maupun yang di luar kampus. Jadi mulai dari tahun ketiga saya sudah jadi aktivis di kampus dan di luar kampus. Dan itu saya merasa enjoy, merasa senang. Makanya dengan aktif itulah kita bisa berkomunikasi secara sejajar dengan yang lain. Walaupun mungkin ya secara prestasi akademis saya di bawah beberapa kawan, tapi kawan yang prestasi akademisnya bagus ini juga menghargai kita gitu ya. Kemudian itu saya lakukan terus, lulus saya begitu. Jadi saya waktu itu untuk keperluan keluarga saya tidak bekerja.
saya berdagang, swasta. Nah, kenapa? Karena itu pilihan saya supaya saya bisa bergeraknya leluasa. Makanya saya wira swasta. Kemudian istri saya juga membantu usaha, pegawai saya. Nah, sayanya udah keluyuran aja kemana-mana. Udah ke Sumatera, kadang ke Kalimantan, kadang ke Natuna, kemana aja. Udah kemana-mana lah waktu itu. Nah, kemudian ketika kami sesama aktivis waktu itu membuat berproduk bersama, membuat partai, maka saya jadi pengurus DPP-nya. Angkatan saya waktu itu yang bareng-bareng lah membuatnya. Dan banyak di angkatan saya itu yang jadi puncak-puncak politik. Angkatan saya kan partainya PKS ya. Saya partainya PKS, kami buat sama-sama. Kemudian anak muda semua waktu itu, sekarang udah tua juga. Waktu itu tahun 98 kita bikin partai. Yang tua ya angkatan saya, 98 usia saya berapa? Saya lahir tahun 63. Berapa sih ya? 35 ya? Bikin partai itu di usia 35. Itu yang tuanya, yang mudanya lebih banyak lagi. Kemudian karena ini angkatan saya yang tua ini, kemudian kita di DPP, di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Disitulah ya, dengan adanya partai ini kita bergerak terus ya. Saya jadi begitu partai ini ikut pemilu, saya nggak jadi waktu itu. Saya dicalonkan di Sumatera Barat. Yang jadi satu yaitu Pak Irwan Prayitno yang sekarang jadi Gubernur Sumatera Barat. Dia waktu itu baru dari Malaysia menjadi dokter, baru selesai. Itu dia sampai Indonesia. Kemudian daerah kami itu dapat satu anggota DPR yang jadi dia. Karena dulu yang memutuskan itu partai. Kalau sekarang kan suara terbanyak. Kalau dulu tuh siapa yang ditunjuk oleh partai dia yang jadi. Nah, itu saya terus saja ikuti. Jadi sampai sekarang. Jadi kerja saya itu aja. Jadi kerja saya itu ya ketemu orang, ya karena di pimpinan tergantung amanahnya. Terus sekarang saya di Ketua Tim Pemenangan Pemilu, ya ketemu dengan semua, termasuk juga Capres kemarin, ya Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Anies, Baswedan. Ya. Nah itulah anunya, istilahnya karena amanahnya begitu ya ketemunya jadi kayak gitu. Ketemu dengan orang Pak SBY, ketemu dengan Pak Amin Rais, Pak Zul, ketemu dengan Pak PDI, ya semua lah. Namanya juga yang memimpin Indonesia itu kan orang politik. Jalurnya itu lewat politik, nggak bisa lewat profesor terus jadi pimpinan politik. Nah, itu bukan jurusannya. Jadi untuk jadi pimpinan politik itu lewatnya ya lewat politik. Mau jadi orang kaya, pedagang, nggak bisa juga nyampe di sana kalau dia nggak terjun ke politik. Terus mau jadi orang pintar juga nggak bisa kalau dia nggak terjun ke politik. Nah dengan kesadaran begitulah sekarang ini banyak pengusaha terjun ke politik, orang pintar terjun ke politik. Kenapa? Ternyata politik ini bisa ngatur semuanya. Kalau kata orang Sumatera Utara itu mengatur negarawan. Di negara ini yang ngatur semuanya orang politik. Tinggal dia mau geblek, dia mau bagus, dia mau kayak apa ya tergantung. Kayak gitulah jadinya nanti negara ini. Iya kan? Karena
Pertama dia pegang tampuk kekuasaan, pegang uang, pegang komando. Nah itulah namanya politik. Cuma memang ya, di politik ini ya, dia membutuhkan apa ya, EQ yang tinggi. Kan ada IQ, ada EQ, ada emotional quotient, ada lagi spiritual quotient. Nah kalau politik ini ada dua ini, spiritual quotient sama emotional quotient. Bayangkan kita dimaki-maki orang, kita harus ketawa. Kalau membawa kepengennya pribadi, kok dimaki-maki, balas maki kan? Nah, tapi kalau di politik nggak bisa begitu, lihat kondisinya. Nah ini nggak ada pelajarannya. Di ilmu politik sendiri nggak ada pelajarannya. Itu adanya didapatkan di lapangan, di di dunianya. Nah itulah saya lurus saja ya. Ya istilahnya tanpa sengaja ya nyampe di sini DPR. Yang saya kayak teman-teman saya nih ya, Irwan jadi gubernur di Sumatera Barat 2020. Yang junior kami, anak UI juga, Zulkifli Mansa dari ekonomi UI, doktor, sekarang jadi gubernur di Sumatera Barat. Kemudian beberapa waktu kita di politik itu agak naik, ya, kan dapat menteri kayak Cipatu Sembiring itu kan angkatan saya juga, dia jadi menteri. Itulah perjalanan jadi anggota dewan, berangkat dari aktivis, kemudian kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Nah itu akhirnya mendapatkan ketika pemilu atau election ya, itu mendapatkan suara, kemudian cukup menjadi anggota DPR. Itulah perjalanannya. Bisa, sangat bisa. Dunia politik ini dunia yang bisa digeluti dari seluruh sektor. Dari bidang apa aja bisa. Mau pedagang, mau orang pintar, mau orang geblek, mau preman, semua bisa. Asal dia ikut garisnya. Ya, ikut garisnya. Yang preman-preman jadi anggota DPR ada. Yang pintar-pintar jadi anggota DPR ada. Yang pedagang jadi anggota DPR ada. Yang bisnismen jadi anggota DPR ada, yang keluarga terkenal jadi anggota DPR ada, jadi semua bisa. Nah, cuma memang yang agak langka itu adalah profesi farmasi. Profesi farmasi apoteker ya, yang jadi anggota DPR itu dulu Pak Nurul. Itu periode 2004-2009. Periode berikutnya Pak Nurul nggak terpilih. Nah, saya sendiri tuh paling pintar lah saya. Jadi seluruh anggota DPR apoteker cuma satu. Jadi manusia farmasi terpintar ya saya, karena nggak ada tandingannya. Nah, jadi kita bisa jadi pintar juga di waktu-waktu tertentu. Nggak mungkin orang tanya farmasi sama yang lain, pasti nanya ke saya. Lihat undang-undang ada Pak Khairul, dia ahlinya. Padahal dipikir-pikir dulu kuliah nilainya seluruh nilai ada, dari A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Yang E banyak, yang D banyak juga, yang A terakhir banyak juga. Jadi komplit ya. Nah, jadi di sekarang ini ada dua, satu Pak Melki dari Golkar, dari NTT. Nah, yang kemarin yang Pak Nurul dari PAN. Ada juga siapa namanya? Dia tapi tidak apoteker, dia sarjana farmasi. Ada ibu apa namanya saya lupa,
periode berikut dia kalah. Jadi memang kalau politik ini kan ini intinya itu bagaimana kita bisa meraih suara sesuai dengan syarat kursi namanya, ya kan. Misalnya kalau anggota DPR nih kayak saya itu paling tidak itu dia punya suara itu sekitar antara 150.000 sampai 200.000. Nah, kemudian ada suara pribadi supaya jadi. Mereka suara dapil saya itu 243. Suara saya pribadi itu 75.000. Ditambah suara partai dan suara caleg-caleg yang lainnya. Jadi intinya di politik ini ya, bisa adik-adik ini juga bisa berkarir. Tapi memang rata-rata yang berkarir di politik itu adalah aktivis. Kenapa? Karena memang dunia ini dunia geblek, dunia yang kan pintunya kuat sekali. Kita bisa begini, bisa naik, bisa langsung truk. Ketika naik, semua ada di tangan. Mungkin yang nggak ada di tangan orang yang lain itu ada di tangan politikus. Jadi kalau ada yang ngerti agama itu ada yang diinginkan oleh manusia itu ada semua di politik itu, harta, tahta, wanita. Itu gampang banget nyarinya. Gampang banget nyarinya. Tinggal mau jadi orang benar apa mau jadi orang setengah benar, atau mau jadi apa, terserah. Nah, itu nanti berhubungan dengan kelanggengan. Jadi kalau kayak adik-adik ini, kalau mental yang harus disiapkan untuk jadi politikus itu adalah itu tadi, nggak boleh baper, kemudian nggak boleh marah, nggak boleh emosian, terus harus dengar orang, nggak boleh ngomong sendirian aja. Jadi syaratnya itu memang humility rata-rata, kemampuan komunikasi manusia. Bagaimana orang tertarik dengan kita sehingga pilih. Dan itu kalau orang memilih itu juga nggak ada rumusnya, dia tertarik aja. Kadang-kadang karena dia pernah ngobrol, kadang-kadang karena kalau perempuan ya karena cantik, itu ada juga. Kalau laki-laki karena ganteng, itu kan anugerah. Ganteng nggak bisa dibikin, dari permak-permak juga segitu aja modal kita kan. Tapi bisa nggak orang model-model kayak kita nih muka pas-pasan jadi? Ya bisa juga. Dan itu di ilmu politik sendiri juga teorinya orang politik disebut ilmu politik juga bentuk. Jadi intinya ditekuni itu saja. Nah satu lagi politik itu jangan terlalu berharap nanti bisa gila. Ya dunia basicnya harus diterjuni, ya. Tapi dunia politik ini juga diikuti. Nah ini menyeimbangkannya bang, kadang bandulnya ketarik ke sini, ketarik kemari, tarik ke kiri dan ke kanan. Ya, banyak juga cerita kan, begitu kala menu nggak jadi samping rumah. Nah, itu juga salah satu resiko. Jadi dia menyangka dia dipilih orang, nggak dipilih orang, nggak pernah rumah udah dijual, semua udah dijual, ya kan? Akhirnya pakai celana kolor lari-lari di jalanan. Itu salah satu kita berharap ya, tapi istilahnya harus jaga-jaga juga ini. Kalau seandainya nggak jadi gimana? Sebetulnya sama sih, dunia apapun begini, dunia apapun begini. Suka tidak suka orang dengan politik, dia menentukan arah negara.
Dia orang nggak suka dengan orang politik tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena yang menentukan yang dia tidak suka itu. Nah itu di politik itu ada 3 kekuasaan yang berbeda. Ada eksekutif, nah ini dari presiden, menteri, kemudian gubernur, bupati, nah itu juga politik, jalurnya politik. Kemudian banyak lagi yang eksekutif itu adalah misalnya direktur-direktur BUMN, kemudian apalagi misalnya banyaklah jabatan politik itu sangat banyak sekali yang mungkin nggak semua orang tahu itu. Mungkin sekitar 2.000-3.000 ada jabatan politik, tapi yang puncak-puncaknya yang kelihatan sekarang ini kayak dubes itu juga jabatan politik, ada yang karir yang politik, tapi dia jabatan politik besar dunianya ya, berhubungan dengan hak tadi. Dia menentukan misalnya anggota DPR dia punya hak budget, dia membahas uang negara yang jumlahnya kemarin itu sekitar 2.200 triliun. Kemudian uang, kalau kayak saya Komisi 6 kemarin itu membahas uang negara yang jumlahnya kurang lebih 6.000 triliun. Nah itu ininya, ya, itu haknya. Kemudian dia juga punya hak untuk membuat undang-undang. Kalau ini yang legislatif, ya kalau ini yang legislatif. Kalau legislatif itu dia punya hak membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini kan berhubungan dengan aturan. Nah, aturan ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya contoh kita yang nantinya harus diperjuangkan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Kemarin saya kalau konten peraturan perundang-undangan itu yang menguasai adalah ahli farmasi ya, yang terjun di dunianya. Nah, saya dalam hal ini saya punya staf di IAI namanya Profesor Syahrani, Profesor Syahrani, ya. Profesor di Unair. Ya. Dia bagian peraturan perundang-undangan. Dari dia itu saya tahu dia meneliti satu-satu peraturan perundang-undangan yang menyebabkan profesi kita ini jadi kayak sekarang ini. Salah satu contohnya adalah ini PSA. Jadi pemilik apotek ya, itu kalau apoteker mau berkiprah di dunianya harusnya apoteker, nggak boleh yang lain. Nah, tapi ada di peraturan. Nah, ini yang penyebab utamanya di peraturan itu dibolehkan ada PSA. Nah, kalau di padahal cuma satu ayat aja tuh. Jadi satu ayat ini bisa menentukan kayak apa jadinya profesi farmasi. Nah, kalau ayat itu tidak ada ya, tentang bahwa PSA itu boleh mempunyai apotek, kalau itu dihilangkan saja, maka pemilik apotek itu semuanya apoteker. Nah, itu kan keren itu kan? Itu dari mana itu? Itu dari peraturan perundang-undangan. Terus misalnya hal-hal lain lah, kayak sekarang peran apoteker di dalam BPJS itu banyak dibuka kawan-kawan. Kemudian bagaimana obat yang bertebaran itu yang menguasai bukan bidangnya. Kenapa? Karena peraturannya lemah. Kemudian kawan-kawan farmasi juga kurang berjuang untuk memperjuangkan profesinya, karena kita tidak mungkin dong profesi lain memperjuangkan profesi kita. Masa bodo amat kalau orang lain kan, mereka juga memperjuangkan profesinya masing-masing. Nah, kita juga. Seperti kalau kita pergi ke luar negeri, saya kemarin ke
saja harus kabut, itu pun obat yang terbatas saja. Itu daftar G nggak bisa, harus ke dokter. Nah, ini kan benar itu secara aturan. Kalau begitu, itu yang untung sebetulnya profesi apoteker. Berarti di uangke gitu ya. Nah, kemudian kewajiban. Nah, kewajibannya secara politik itu semua pengemban amanah politik itu disumpah. Nah, disumpah-sumpah itulah ini kewajibannya. Misalnya kalau anggota DPR misalnya ada yang sifatnya umum, ya kan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, itu kan umum ya. Tapi ada lagi misalnya dia harus memperjuangkan daerah pemilihannya, kayak saya Riau misalnya. Nah, kemudian kalau lain misalnya presiden kan disumpah juga ada kewajibannya, ada hak. Semua kita ini yang memegang amanah politik, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu ada hak dan kewajibannya, dan itu tertulis di dalam sumpah jabatan yang di Mahkamah Agung itu, disumpah oleh Mahkamah Agung. Ini kewajiban, hak, tugas ya. Nah itu kalau tugas umum seorang politikus ya mensejahterakan rakyat gitu ya. Nah kemudian jabatan politik apa yang dia miliki, nah itu disesuai. Kalau anggota DPR dia punya punya tugas, presiden punya tugas, menteri punya tugas, gubernur punya tugas, ya. Bupati punya tugas. Itu ya, yang secara umum aja dulu ya. Peran sekali. Sebetulnya tidak hanya dunia farmasi, semua dunia, baik dunia kedokteran, dunia teknik, dunia apapun, itu politik itu sangat berperan sekali. Karena kalau politik itu dia yang pegang ininya, powernya. Jadi mau dibawa kemana ya, itu sangat sangat berpeluang dia untuk menentukan arah. Nah misalnya waktu, kalau masih ingat adik-adik ya, waktu Bu Fadila Supari jadi Menteri Kesehatan, itu kan jabatan politik. Jadi Presiden meletakkan jabatan urusan kesehatan ke Menteri Kesehatan. Nah gitu. Waktu Bu Fadila Supari waktu itu saya ingat betul, itu seluruh kita targetnya seluruh rakyat Indonesia di cover masalah kesehatannya. Cuma jadinya berikutnya itu kayak BPJS kayak sekarang ini. Nah, kemudian ada prosedur-prosedur, kadang-kadang rumit, kadang-kadang terbatas dan lain-lain. Pada dulunya pengennya itu cover semua rakyat Indonesia dengan pelayanan standar. Kalau yang mau lebih bayar. Nah itu jadi peran politik itu sangat besar sekali. Misalnya apa? Kalau farmasi, pertama pendidikan farmasi itu juga berpengaruh dari politik. Gimana dari sisi pendidikan? Itu ada di politik kebijakannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang apa ya? Perguruan tinggi kalau nggak salah ya. Ada menterinya sendiri tuh, yang Anies Baswedan itu kan menteri itu kan. Nah, jadi ini hubungan dengan pendidikan. Kemudian hubungan dengan dunia kerja. Dunia kerja ini profesi kita. Nah kayak sekarang ini profesi kita ini kalau bahasa yang sering disampaikan oleh orang-orang yang bergelut di farmasi, dia anggota DPR, bahasanya begini, itu profesi yang kurang populer. Nah, coba saya coba diamati oleh adik-adik, berapa gaji apoteker? Kemudian berapa gaji profesi lain? Berapa gaji ini? Itu kan kadang-kadang kalau diadu kita suka kalah. Kenapa? Nah, itu karena dunianya itu bahasanya ya,
dibuat seperti itu. Nah, untuk merubah ini butuh politik, nah butuh undang-undang. Nah, cuma memang karena saya nggak tahu sebabnya apa ya. Tapi sekarang ini kemarin itu saya betul-betul kagum saya. Kemarin itu ada apa namanya nih, ikatan sarjana ikatan mahasiswa farmasi ya. Isma Farsi ya. Iya Pak, Isma Farsi. Demo dia di DPR. Sebelum demo dia datang dulu ke ruangan saya. Saya bilang, seumur-umur saya di DPR baru ini saya lihat orang farmasi demo tentang apa namanya, tentang bidangnya. Terus mereka antusias membahas tentang undang-undang farmasi. Gitu. Kalau kita kan di DPR ini bahas undang-undang itu udah kerjaan kita. Kasih konten jadi. Maunya apa kontennya? Ini 1, 2, 3. Orang kerja kita bikin undang-undang. Undang-undang itu kan isinya ya bab, pasal, ayat. Isi kepala nggak bisa ditaruh di undang-undang. Jadi nanti orang ngomong panjang lebar. Nah ini mau jadi bab, mau jadi pasal, mau jadi ayat. Jadi kalau di politik begitu aja. Nggak bisa isi buku ditaruh di undang-undang. Jadi maunya kita apa? Maunya kita begini. Mau ditaruh di bab, mau ditaruh di pasal, atau mau ditaruh di ayat. Pilihan itu aja. Nah itu pengalaman saya. Nah ini adik-adik ini kan di UI ya. Ini apa saya juga. Jadi apa ya? Menurut saya ya kurang garang dikit. Ya, harus garang dikit. Ya. Kayak kemarin itu yang aktif ya, di Isma Farsi itu yang demo-demo itu saya lihat dari mana ya, dari UI nggak ada. Adanya dari 17 Agustus yang swasta 17 Agustus dari apa gitu. Sampai saya juga belum paham betul itu kampusnya posisinya di mana gitu. Karena waktu zaman saya kuliah belum ada. Nah ini kampus-kampus ini pada datang dari daerah. Mereka mau gitu. Saya bilang saya pertama salut dulu buat adik-adik. Mau memperjuangkan. Dari dulu saya teriak-teriak, satu-satunya profesi saya bilang yang nggak memperjuangkan dunianya sendiri, farmasi. Gimana saya mau bantuin? Kayak sekarang nih misalnya undang-undang farmasi itu apa namanya ya? Masih kurang gregetnya, greget untuk memperjuangkan nasibnya. Nah kalau saya kan mau ada mau enggak dunia farmasi ini saya hidup juga. Kalau saya nggak ada yang hidup saya di situ. Istri saya nggak mau usaha farmasi, kapok, nggak mau lagi, susah. Saya mendingan bisnis yang enak-enak aja deh, kata istri saya begitu. Nih bikin apotek juga susah, apotek ditanya melulu. Ya belum kalau salah obat kita di katanya, adalah apoteker. Nggak dipakai ilmunya, saya juga sama. Nah itu kalau bahasanya tuh kurang populer, tapi ya, saya lihat beberapa ini ada yang bagus. Misalnya ada alumni angkatan 84 bisnis apotek lumayan bagus berhasil di Cirebon, saya salut. Kemudian di Isma Farsi saya juga dapat info ada kawan-kawan yang dari UNPAD atau dari ITB, dia bisa bikin obat tradisional sehingga pendapatannya tidak tergantung apotek tapi dari produk yang dia jual. Jadi yang begini-begini kita salut. Nah jadi politik itu sangat mendorong sekali. Kenapa? Karena dia yang pegang power peraturan, power anggaran. Ini dua ini
power anggaran, power peraturan. Nah, peraturan ini yang ngatur kita semua nih. Di negara ini yang ngatur kan peraturan. Nah, termasuk sekarang yang sedang kita perjuangkan. Undang-undang farmasi kemarin itu di Komisi 9 nggak masuk karena nggak prioritas. Padahal di situ ada apoteker satu Pak Melki, ya mungkin agenda Komisi 9 yang lain banyak kali. Sebenarnya cuma boleh usulnya kita. Terus di fraksi nggak bisa masuk. Fraksi saya juga nggak masuk, fraksi yang lain juga nggak masuk, yang ada 9 di DPR itu nggak bisa masuk. Akhirnya saya pakai nama saya sendiri. Saya tanya sama orang badan legislasi, bisa nggak pakai nama saya sendiri? Oh bisa, sulit. Begitu dia bilang bisa, jadi semua yang pernah ditulis itu, saya bilang ke staf saya karena kita udah biasa, coba bikin itu jadi draft undang-undang seadanya aja lah dulu, dimasukin, diterima. Nah coba sekarang udah gunjang-ganjing begini, yang corona, yang apa, segala macam. Akhirnya yang pemerintah pengennya omnibus law, ya. Jadi ketutup nih sekarang isu undang-undang kita digeser. Nah, saya udah bilang sama adik-adik, yang namanya perjuangan politik, datanglah ke DPR, datengin semua partai, datengin Komisi 9, teriak-teriak di gerbang itu. Kalau perlu gantian, besok UI, besok UNTAD, besok Pancasila. Oh udah demo aja di situ tiap hari. Apa kayak tulis di situ, negara tidak berpihak kepada profesi farmasi. Pokoknya apa aja dah, yang penting protes gitu. Supaya didengar. Ini enggak, diam-diam aja. Kan orang nyangka profesi kita bagus, sudah kita diam aja. Kayaknya udah cakep nih, profesi farmasi kayaknya gajinya gede, ya kan? Terus ininya, kenapa? Diam aja. Iya kan? Kita diam aja nih. Kan disangka orang oke aja kan? Sorry ada oke nih kayaknya farmasi itu diam aja kan? Berarti gaji besar kan, ini gini gitu. Kan orang tahu begitu. Coba kalau kita protes, kan orang jadi tahu. Jadi politik begitu. Nah pengalaman saya misalnya, bagaimana politik itu membantu profesi. Kedokteran itu dibantu oleh politik. Undang-undang kedokteran itu ada 2 loh. Itu lewat mana? Lewat politik. Kemudian undang-undang keperawatan itu sekarang ada undang-undangnya. Lewat mana? Lewat politik. Mereka dibantu oleh undang-undang sehingga nggak jadi buron, nggak jadi apa. Sekarang kan apoteker pada jadi buron tuh. Saya ini info-info dari kawan-kawan yang berprofesi sebagai ini. Tanya macam-macam lah sama polisi apa segala macam. Kalau ada undang-undang kan dia aman. Ini ngapain lu masuk-masuk ke daerah saya nih? Ini aturannya gitu. Nah sekarang aturan itu yang belum ada. Habislah kawan-kawan kita di puyo-puyo di daerah itu. Datangin ke polisi, tanya macam-macam. Nah, ini gimana ceritanya? Harusnya kan Badan POM yang tanya. Nah, polisi pula yang tanya. Ini kenapa? Karena aturan tak ada. Jadi aturan dari mana? Dari polisi. Nah itulah ini. Nah ini karena yang bersinggungan dengan dunia politik di dekat dengan aktivis. Nah ini termasuk yang apa? Yang jadi PR kita bersama. Saya udah berkali-kali bilang sama kawan-kawan, mumpung saya di DPR, maaf ya, nah. Nanti kalau udah nggak di DPR, mana saya buat dua? Misalnya mau ketemu Komisi 9, kan kawan saya juga di situ. Ya kan? Bro, ya kan? Ini ada farmasi nih, mau ini terima dong. Kan bisa begitu. Ya kalau kita bukan anggota DPR, siapa lu gitu? Nah begitu ya. Jadi politik itu sangat menentukan kebijakan di seluruh sektor, termasuk kita, farmasi. Jadi profesi kesehatan itu kan ada banyak ya. Tapi yang kita tahu profesi itu kan apoteker,
dokter, dokter gigi, apalagi keperawatan, nurse. Nah, yang sudah punya undang-undang sendiri itu kedokteran, profesi dokter. Dokter ini 2 dia undang-undangnya yang melindungi dokter. Perawatan itu sudah punya undang-undang 1 ya, untuk melindungi pekerjaan mereka dan memberikan guidance tentang pekerjaan mereka. Kemudian bidan itu juga sudah ada. Nah, kita itu belum ada yang sifatnya khusus. Farmasi ini belum ada. Kita nempel di peraturan Menkes tentang kesehatan, dan situ tercantum nomor. Nah, ini kita ini termasuk yang dukungan politiknya, termasuk dibanding bidang-bidang yang lain ini, termasuk yang dukungan politiknya belum kuat. Ya, dukungan politiknya belum kuat. Dukungan politik yang dimaksud itu adalah dukungan peraturan perundang-undangan. Itu kita belum kuat. Kayak misalnya Badan POM juga sama. Ya. Badan POM sekarang ini jadi pimpinannya bisa apoteker, bisa ahli pangan, bisa lain-lain gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada undang-undang Badan POM yang membatasi jabatan pimpinan itu sampai tingkat mana yang harus apoteker. Itu belum ada. Nah, akibatnya ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi dari profesi-profesi yang ada, profesi kita ini termasuk profesi yang belum mendapatkan dukungan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat perlu sekali. Jadi memperjuangkannya itu harus serius betul. Kalau enggak, nggak akan diperhatikan. Jadi dalam politik itu tidak ada istilahnya profesi lain akan memperhatikan profesi kita. Istilahnya apa? Kita dijamu sebagai tamu, ini nak minumannya, ini sirupnya. Enggak begitu. Dia butuh perjuangan. Nah, saya lihat seperti apa perjuangan. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang adalah bahasanya itu kan politik itu kan dia begini, dalam undang-undang ya, undang-undang itu dia harus ada tuntutan dari masyarakat. Nah, tentu tuntutan masyarakat yang dimaksud adalah tuntutan dari masyarakat kita ini yang farmasi ini, masyarakat terkait gitu ya. Kalau masyarakat umum mana ngerti ini seperti apa bidang farmasi ini, seperti apa kurangnya dan seperti apa lebihnya, kan orang nggak tahu. Bahkan saya dengar cukup ngelus dada juga saya, lama-lama mau dihilangin juga kayaknya profesi farmasi ini gitu. Kalau dilihat dari dari percaturan yang ada, dinamika yang ada. Nah, ini istilahnya memang kalau yang namanya dorongan untuk undang-undang, kalau harus ada lobby ya. Nah, ini memang harus dari yang sudah lebih senior. Artinya kalau adik-adik ini sebetulnya, yang dibutuhkan tuh bukan konten nih. Konten itu buat yang udah expert lah. Bukan urusan mahasiswa konten-konten itu. Tapi yang urusan mahasiswa itu adalah nilai perjuangannya. Saya udah bilang sama kawan-kawan itu datangin DPR itu. Dan jangan berdebat konten. Debatnya apa? Ini dunia kami. Ini kasih berita apalah itu baca di koran apa kayak gitu yang kira-kira apoteker sengsara gitu. Kalau mahasiswa gitu, jangan masuk ke konten. Kalau masuk ke konten nanti baru konten kita kalah sama
orang yang sudah expert, iya kan? Nah, yang expert ini harus harus didorong dari ya mungkin IAI, dosen kita atau apa. Nah, saya juga ada berusaha. Profesor Sarani itu dia punya kontennya itu sampai setebal ini. Itu sudah amat cukup itu sebagai konten. Nah, kemarin saya juga waktu membuat RUU-nya itu dari yang Prof. Sarani. Nah, tinggal dorongan. Dorongannya apa? Ya memang mau nggak mau. Dorongannya adalah ini harus ada semacam kesan bahwa ini profesi perlu diperjuangkan dan harus ada yang berjuang. Nah, kalau mahasiswa titik tekannya apa? Ya perjuangan gaya mahasiswa, ya demo, ya datangi, ya kan yang ini dipersiapkannya jangan konten sedikit aja lah. Kalau dalam-dalam nanti kalah sama orang itu. Tapi kita punya sedikit aja. Nah, terus masuk ke dunia sosialnya, misalnya dari medsosnya, dari beritanya, dari apanya, gitu. Jadi kalau itu kan dia umum ya. Nah, ini diperjuangkan. Nah, saya bilang sama adik-adik Isma Farsi itu datang itu DPR itu, dia mulai. Dan jangan kapok. Saya ini ya lihat kayak misalnya perawat itu, dahsyat bagus sekali. Yang perawatnya, yang mahasiswa keperawatannya, waktu itu mahasiswa keperawatan dia ada juga datang waktu demo perawat itu. Dan mereka datangnya seluruh fraksi yang ada di DPR. Seluruh fraksi, kita nggak peduli fraksi apa, ada 9 fraksi datangnya semuanya. Nah, kemudian Komisi 9 juga datang. Nah, sehingga dia jadi isu. Itu dia jadi isu. Nah, baru masuk kita di sini. Gitu. Nah, ini kalau di mahasiswa, ya itulah mau nggak mau dorongan. Nah, dorongan mahasiswa tentu bukan dorongan apa-apa ya. Dorongan tenaga itu, nah itulah dunianya mahasiswa. Itu bagus. Kurang banyak. Oh, kurang banyak. Kurang banyak, kurang sering. Itu kurangnya. Hasilnya udah bagus. Kan tinggal begini aja, datang mereka di depan itu, bawa toa apa segala macam, bawa mobil apa. Saya aja datang ke situ. Boleh Pak, kami di sini. Oke, datang. Nah, teriak-teriak lagi dari situ. Nah, diajak juga media, ya kan, biar jadi. Sekarang kan media udah enak nih, mainan medsos saja. Yang kemarin tuh udah bagus liputannya udah bagus. Saya lihat tuh di seluruh provinsi ada. Jadi kawan-kawan di seluruh provinsi itu bergerak. Tinggal koordinasinya gimana? Apakah kita semua ke pusat atau ada di daerah, ada yang ini? Nah, itu koordinasinya di situ. Tapi kemarin sudah bagus ya. Saya acungin jempol itu, ada di Semarang saya lihat, ada di mana lagi itu, ada beberapa tempat itu, dan itu masuk media. Nah, sekarang ini kan kita kalau nggak dimuat oleh media, kita sendiri yang bikin. Udah disebar aja di medsos itu kan. Nah, targetnya viral kan. Nah, memang kalau untuk viral-viralnya ada ilmu viralnya juga apa gitu. Dikentong-kentung gitu di DPR itu apa gitu. Kalau ilmu viral ini kan dia ilmu di luar mainstream istilahnya. Bisa dianggap juga kalau suara ini udah semakin banyak, kemungkinan ditanggapin atau dibahas oleh DPR juga bisa semakin cepat begitu ya Pak? Yes. Dan ini apa namanya? Ya, kita kan namanya usaha kan. Udah datang, lembaga politik itu datang. Kalau perlu sana ke istana sana, Pak Jokowi, ya kan? Profesi farmasi jangan dipinggirin dong, gitu. Ini namanya mahasiswa kan, mau ngapain lagi kan? Masa disuruh mikir-mikir berat-berat, sekolah aja belum selesai.
Jadi kegerakannya, nah, itulah dunia. Kemarin udah bagus, kurang banyak aja. Tapi saya salut, Isma Parsi sekarang ini yang datang ke saya itu orang semangat. Saya sih kaget lihatnya dulu, saya mahasiswa tahun gini kayaknya bagus nih. Kenapa? Karena undang-undang itu adalah peraturan yang diakui oleh negara. Kalau diakui oleh negara, berarti diakui oleh seluruh stakeholder negara, termasuk profesi lain, termasuk pemerintah. Kalau kita ada punya undang-undang, berarti kan kita ada perlindungan dari peraturan. Nah, itu babnya, itulah yang babnya konten. Nah, supaya undang-undang ini bisa jadi, itu kan dia harus ada unsur tekanan atau barangkali kalau bahasa halusnya itu ada kebutuhan aktual. Nah, kebutuhan aktual ini yang harus kita ciptakan. Oh, ini kita kebutuhan. Nah, siapa yang mendorong? Ya profesi kita. Gak mungkin lah profesi lain. Profesi lain juga lagi berjuang untuk hidupnya masing-masing kita. Orang profesi dokter aja sudah punya 2 undang-undang. Kita 1 pun tak. Keperawatan punya, bidan punya, dokter 2, apoteker ada. Kan sedih itu. Nah itu. Jadi penting banget. Jadi yang kita ingin meletakkan dasar-dasar semua itu di situ. Misalnya apa? Profesor Sarani itu bilang ke saya baru lihat tuh ketika profesor ini diskusi. Nah, dia waktu itu kan saya pegang buku dia, Pak. Masalahnya Pak kemarin Pak, apa? Ini dibolehkan PSA punya apotek. Inilah masalahnya Pak. Kalau ini nggak ada, apotek punya apoteker semuanya. Nah itu di mana coba ditaruhnya? Di undang-undang. Hukum aja. Faktor kitanya kalau saya lihat ya, mungkin karena kebanyakan di lab kali kita. Jadi tergantung kita lah. Ini nggak ada tergantung orang, ini tergantung kita. Kalau perlu, adik-adik mahasiswa ini datanglah ke IAI sana. Ayo, jalan. Nah, gitu. Nanti, ini bapak-bapak gimana sih gitu. Tapi kan nanti nggak jelas nasibnya. Ah, bisa begitu kan. Semua sektor didatangin. Nah, karena ini atur strategi yang bagus. Ini kira-kira kalau kayak orang main catur, kalau kita mau menang nih benteng kemana, ya kan, terus kuda kemana. Tahu ngerti catur apa nggak? Saya nggak tahu juga ini. Kalau saya dulu suka catur. Ini peluncur mau kemana, akan militeri mau kemana, atur. Jadi diatur serangan gitu. Kalau dunia lain nggak ada ngatur, kita aja yang ngatur. Saya bantuin mau. Ada berembuk. Gimana caranya gitu kan? Isma Parsi aktif, ya kan? Kalau perlu nanti mereka saya calling, ayo sini temenin saya ke UI, alma mater saya. Ya jadi begini. Pertama, untuk adik-adik itu jadikanlah ketika kuliah itu modal dasar sebetulnya. Kita kuliah di farmasi itu modal dasar untuk menghadapi karir kita di setelahnya, setelah kita lulus. Ya. Bisa jadi linear, bisa jadi tidak linear, tapi itu bermanfaat sebenarnya. Nah, kayak saya, ya kan, saya dibilang linear ya tidak juga, dengan gitu. Kan saya tidak linear, ya kan. Tidak menekuni profesi farmasi ya, tapi menekuni daerah lainnya. Tapi kuliah kita itu bermanfaat. Kemudian kita jadi aktivis itu bermanfaat. 2 itu aja yang kita kerjakan.
menjadikan dunia aktivis ini modal kita untuk lebih fleksibel untuk mencari karir. Nah, kalau kita pinter itu lebih tajam kita di karir kita, kan gitu ya. Nah, kan sudah lihat sendiri tuh kayak apa. Kalau di angkatan saya itu ada 14, ada Prof. Diana, ada Reri ya, dia di Badan POM. Jadi saya ingat betul itu kata-kata Bu Reri itu, lu jangan masuk sini dah katanya, kayaknya kurang cocok di sini katanya. Iya juga sih. Terus saya udah mau ngelamar itu ke POM. Nah, kemudian belajarlah yang serius, kemudian jadi aktivis, belajar juga jadi aktivis. Dan aktivis ini kan human relation. Kemudian kita berhubungan dengan dekan, kita berhubungan dengan rektor. Pada zaman saya dulu kita berhubungan dengan seluruh alumni. Nah, itu modal, ya kan? Nah, ini dimanfaatkan untuk karirnya di masa depan. Nah, kan tidak ada dunia yang kita geluti itu orang itu membentangkan karpet merah. Nggak ada begitu. Semuanya berdasarkan perjuangan. Jadi kalau orang itu profesinya berhasil, memang mereka kompak memperjuangkan profesinya. Nah, mudah-mudahan profesi kita ini juga kompak memperjuangkan profesinya, sehingga profesi kita dihargai oleh orang lain, terutama dihargai untuk penghidupan, biar bisa tersenyumlah kita dikit, kan gitu. Nah, kalau terima bulanan kurang kan rutak juga kepala kita, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ini kita dihargai, walaupun sebetulnya mungkin dalam hal-hal tertentu adik-adik sekalian, itu profesi kita ini sebetulnya cukup dihargai orang. Misalnya kayak saya di DPR, cuma atu-atunya, apa nggak dibilang orang pintar saya? Nggak ada bandingannya, jadi unlimited. Ya. Orang nggak tanya, kamu dulu kimia farmasi dapat berapa sih? Kalau ditanya sih jawabnya juga malu tuh, ya kan? Nah, tapi karena nggak ditanya, ya kan, dia anggap pintar lah kita, ya kan? Yang lainnya bidangnya lain, ya kan? Sana ada yang dokter, ada yang sarjana hukum, ada yang ekonomi, ada yang seniman. Kita paling pintar sendiri. Walaupun dalam hal tertentu bisa begitu, ya bisa begitu. Tapi itu kan langka juga begitu. Yang langka dalam begitu. Jadi modal, kemudian kita seriusi bidang kita masing-masing, dan kalau ingin memperbesar spektrum kita, nah ini kan udah belajar itu belum? Neurospektrum, broad spektrum. Obat-obat itu, belum? Nah itu nanti belajar tuh, ya kan? Antibiotik neurospektrum sama antibiotik yang broad spektrum, spektrumnya luas. Ada yang spektrumnya sempit. Nah, jadi kalau kita spektrumnya luas, ya, ini dunia aktivis sangat berubah. Sementara nasib kita nanti mau jadi apa? Kita nggak tahu juga mau jadi apa kita depannya. Tapi seriusi aja yang kita kerjakan. Kita yang paling pas itu memang yang seperti disampaikan oleh para motivator. Kerjakan yang Anda cinta yang Anda kerjakan. Itu hasilnya akan maksimal. Kalau yang kita kerjakan tidak kita cintai, itu dongkol aja kita, capek. Tapi kalau kita cintai yang kita kerjakan, enjoy. Jayalah farmasiku.